Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Felani. Saya dari EKTITL 1 absen 18. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang dua materi, yaitu motivasi dan sikap perilaku asertif. Pengertian asertif adalah suatu kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Menurut Prantanti, satu, merasakah bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Dua, mengetahui hak mereka. Tiga, mampu mengontrol kemarahan. Pengertian perilaku asertif menurut dua ahli. Satu, Prantanti, sikap ataupun perilaku asertif cenderung merugikan orang lain karena seringkali bentuknya seperti mempersalahkan, mempermalukan, menyerang, atau secara verbal dan fisik, marah-marah, menuntut, mengancam, serta sindiran. Dua, Lazarus, perilaku asertif mengandung suatu tingkah laku yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dan keadaan efektif lain mendukung, antara lain: satu, menyatakan hak pribadi. Dua, berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut. Tiga, melakukan hal tersebut sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi. Seseorang dikatakan tidak bersikap asertif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan. Prantanti, perilaku asertif merupakan terjemahan dari istilah assertiveness atau assertion yang diartikan perilaku non-asertif dan perilaku asertivora. Orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif yang terdapat dari orientasi: satu, memiliki kepercayaan diri yang baik. Dua, mendapatkan. Tiga, berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang kurang asertif adalah mereka memiliki ciri-ciri seperti berikut: satu, terlalu mudah mengalah atau lemah. Dua, mudah tersinggung atau cemas. Tiga, kurangnya yakin pada diri sendiri atau suka mengadakan komunikasi dengan orang lain. Ciri-ciri perilaku asertif menurut Venstherheim dan Beer sebagai berikut. Menurut Venstherheim dan Beer sebagai berikut: satu, bebas mengemukakan pendapat baik melalui kata-kata, tindakan. Dua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Tiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. Empat, mampu menolak terhadap pendapat orang lain segala sesuatu yang tidak dapat beralasan dan cenderung bersifat negatif. Tiga, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Enam, mampu menyatakan perasaan menyenangkan atau tidak dengan cara yang tepat, memiliki sikap dan pendapat yang aktif terhadap kehidupan. 8. Menerima keterbatasan yang ada dirinya. Maka disimpulkan bahwa orang yang memiliki sifat asertif adalah memiliki keberanian mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan. Aspek-aspek asertif menurut Albert dan Emmons pada tahun 1965: satu, mengungkapkan diri. Dua, menghormatan penghadap orang. Tiga, jujur. Empat, langsung. Lima, membedakan. Enam, verbal. Tujuh, non-verbal. 8, bukan yang universal. 9, bertanggung jawab serta sosial. 10, dipelajari tentang suatu yang terbawa sejak lahir. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu motivasi berprestasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah, merupakan pengertian dari Greatman tahun 1986. Filosofi motivasi. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai hasil penguat, reinforcement. Contohnya, peroleh nilai bagus atau pujian guru untuk mendorong motivasi belajar. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang positif, seseorang yang baik. Lalu, teori atribui menemukan dua fenomena pasti. Satu, siswa menyukai ini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha di dalam diri atau internal. Dua, siswa yang percaya bahwa berhasil gagal itu disebabkan oleh faktor dari luar, eksternal. Keyakinan ini yang perlu diluruskan bahwa sesungguhnya keberhasilan seseorang berasal dari dirinya sendiri, tergantung dari hasil apa yang dilakukan dan apa yang diusahakan. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi dan intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang sumber dari dalam diri seseorang. Motivasi ekstrinsi yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang habis-habisan untuk mencari kesuksesan. Cara menumbuhkan prestasi: satu, terapkan tujuan atau goal setting. Dua, susunlah target yang masuk akal. Tiga, gunakan bahasa prestasi atau kata-kata optimis.
4. Belajar sendiri dan cermat mengatasi diri. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.